Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Bu Sari berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Sari akan membawakan materi tentang listrik. Mari kita simak materi kita pada kesempatan kali ini. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peranan listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Lalu muncul dalam benak kita, bagaimana sih listrik bisa sampai ke rumah kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu, nak? Oke, mari kita simak pemaparan berikut ini. Berikut adalah bagian proses tersalurnya energi listrik hingga sampai di rumah kita. Nah, energi listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik. Nah, dari pembangkit listrik, energi listrik yang disalurkan ke penaik tegangan. Setelah tegangan dinaikkan, maka listrik akan dialirkan ke saluran transmisi. Nah, dari saluran transmisi, energi listrik tersebut disalurkan kembali menuju ke saluran distribusi yang kemudian akan disalurkan ke rumah-rumah warga. Untuk lebih detailnya, mari kita simak pemaparan materi berikut ini. Energi listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam. Contohnya, aliran air sungai itu disebut sebagai PLTA. Terus yang kedua, panas bumi itu disebut sebagai PLTU. Terus yang ketiga, aliran angin bisa disebut sebagai PLTB dan sebagainya. Setelah energi listrik dihasilkan oleh pusat pembangkit listrik, energi tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga mencapai 500 kV. Nah, setelah energi listrik dinaikkan oleh transformator, listrik tersebut disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau biasa disebut SUTEP. SUTEP ini yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Nah, setelah melalui SUTEP yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan tadi ya, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah yaitu 20 kV. Nah, kemudian energi listrik tersebut disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah yaitu 220 volt. Selanjutnya, energi listrik yang sudah diturunkan tegangannya di gardu-gardu induk menjadi tegangan 220 volt tadi akan dilanjutkan untuk disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi. Lalu, bagaimana dengan di daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Keberadaan listrik dalam kehidupan kita jumlahnya terbatas. Untuk itu, kita harus menghemat penggunaannya agar ketersediaannya tetap terjaga untuk anak cucu kita nantinya. Lalu muncul dalam benak kita ya nak ya, bagaimana cara kita untuk menghemat energi listrik? Ayo, ada yang tahu? Oke, mari kita simak pemaparan berikut ini. Oke, cara yang pertama adalah menggunakan listrik seperlunya saja ya nak ya. Matikan peralatan listrik jika tidak digunakan kembali ya. Yang kedua adalah tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan peralatan listrik yang memiliki daya tinggi. Contohnya ada AC, ada apa itu? Iya, rice cooker, ada setrika,
dan juga lemari es, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Dan cara yang ketiga yaitu gunakan lampu yang hemat energi. Menggunakan peralatan listrik hemat energi. Jika setiap rumah mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi, kita bisa menghemat energi untuk menyalakan 2 juta rumah dalam setahun. Oke, cara keempat yaitu kita lanjut ya. Hindari kebiasaan meninggalkan barang elektronik dengan kabel masih tertancap pada stop kontak meskipun dalam keadaan mati. Siapa yang sering seperti ini ya nak ya? Ini tidak boleh ya nak ya, untuk menghemat energi listrik. Ketika peralatan listrik itu sudah tidak terpakai, maka harus dicabut dari stop kontak ya. Cabutlah stop kontak atau kabel peralatan elektronik jika tidak digunakan lagi. Nah, demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.